wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel JBS Jago Pelajaran Sekolah. Kali ini kita akan mendalami materi di kelas 2, tema 1, di tema hidup rukun. Nah, tepatnya di subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel kami ya, di JBS Jago Pelajaran Sekolah. Mari kita dalami bersama materi tema 1, subtema 2 di kelas 2. Jadi, hidup rukun dengan teman bermain di muatan bahasa Indonesia menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo atau mari, dan satunya lagi biasanya kata yuk. Jadi kalimat ajakan dicirikan biasanya ada kata ayo, mari, dan yuk. Gitu ya teman-teman. Contoh di sini ada Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Di pembelajaran 1, muatan SBDP, menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tarian. Contoh gerakan menggunakan kepala, menengok ke arah kanan, dan menengok ke arah kiri. Ini adalah contoh gerak keseharian dalam tari. Contoh gerak menggunakan tangan. Yang pertama, gerakan bermain layangan. Yang kedua, gerakan memetik bunga. Seperti ini ya. Dan yang ketiga, gerakan menyapu. Contoh gerakan menggunakan kaki sekarang. Yang pertama, gerakan berjalan. Yang kedua, gerakan berlari. Ini seperti ini teman-teman. Dan yang ketiga, gerakan melompat. Lanjut sekarang di muatan matematika. Masih di pembelajaran 1. Membandingkan dua bilangan ratusan. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. 1. Bandingkan ratusannya terlebih dahulu. 2. Jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Dan yang ketiga, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuannya. Tentunya kalau angkanya lebih besar, pasti lebih besar juga hasilnya. Bandingkan dua bilangan berikut. Di sini ada bilangan 137 dan 173. Manakah bilangan yang lebih besar dan manakah bilangan yang lebih kecil? Kita lihat ratusannya. Di sini 1, di sini 1 juga. Sehingga kita lihat kepuluhannya. Di sini 3, di sini 7. Otomatis yang lebih besar adalah angka 7. Sehingga yang lebih besar adalah angka 173. Dan lebih kecil adalah 137. Ini yang lebih besar ya teman-teman. Kemudian di pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa. Ya teman-teman. Kemudian nomor 2, pembelajaran kedua ya,
di muatan PPKN. Menyebutkan pengalaman sila pertama di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Menyebutkan pengalaman sila kedua di tempat bermain. Jadi pengalaman sila kedua di tempat bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Nah, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain, yakni membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Kemudian kita ke pembelajaran ketiga di muatan SPDP, menirukan gerak alam dalam tarian. Kamu dapat meniru gerakan alam dalam menari, misalnya gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Ini contohnya, gerak meniru ombak pantai. Masih di pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Masih di pembelajaran 3, muatan matematika, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol. Simbol yang seperti ini adalah dibaca lebih kecil dari atau kurang dari. Karena kalau misalnya di sini dikasih garis akan membentuk huruf K, kecil atau kurang. Kalau yang seperti ini dibaca lebih besar dari atau lebih dari. Kalau dikasih garis di sini artinya B, besar, lebih besar bacanya. Paham? Lanjut, perhatikan contoh berikut. 356. Itu kalau diuraikan menjadi 300 ditambah 50 ditambah 6. Kalau 365, kalau ditulis bentuk panjangnya menjadi 300 ditambah 60 ditambah 5. Angka 300 ini adalah angka ratusan yang sama. Sedangkan kalau 50 dan 60 ini adalah angka puluhan berbeda. 50 kurang dari 60. Nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365 karena 50 kurang dari 60. Jadi perbandingan bilangan dapat ditulis 356 lebih kecil dari 365. Paham ya teman-teman? Jadi bilangan yang besar kita caplok.
Kalau kami biasanya mengatakannya ini caplok-caplokan. Nah, ini kita caplok yang besar. Kemudian pembelajaran keempat di muatan SBDP, mengidentifikasi gerak keseharian dalam tarian. Ayo kita menari dengan mengikuti gerakan berikut. Ayo lakukan gerakan dengan berhitung 1 sampai 8. Gerakan 1 dan 5 seperti ini. Gerakan 2 dan 6 seperti ini. Gerakan 3 dan 7 seperti ini. Gerakan 4 dan 8 seperti ini. Kita lakukan berulang-ulang ya. Mari kita lanjut di muatan bahasa Indonesia. Menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Isi syair lagu anak ada yang berisi ajakan, larangan atau perintah. Pada syair lagu menanam jagung, terdapat ajakan untuk menanam jagung bersama. Pada lagu yang berisi kalimat ajakan, biasanya terdapat kata ayo atau mari dan yuk. Ayo nyanyikan lagu menanam jagung bersama teman sekelasmu. Menanam jagung, ciptaan Ibu Sud. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Seperti itu ya. Lagi? Oke. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Seperti itu. Jadi di lagu barusan ada kata ayo. Ini dia. Ayo kawan kita bersama. Ini adalah contoh kalimat ajakan. Selanjutnya di pembelajaran 4 muatan matematika. Mengurutkan banyak benda. Mengurutkan banyak benda dapat dilakukan dari paling sedikit atau paling banyak. Urutkan angka penyusun mulai dari ratusan. Jika angka ratusan sama, urutkan angka puluhan, lalu satuan. Di pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia, menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Kamu tentu sudah tahu cara mengajak teman. Ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun. Jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Contohnya, ayo teman-teman bermain mobil-mobilan bersama. Ini dia contohnya. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Wah, Ade, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Apa penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan? Iya, karena di sini ada kata-kata maaf, sehingga Jonas tidak menyinggung perasaan Made. Masih di pembelajaran 5 muatan PPKN, menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain, yakni yang pertama,
bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Dan yang ketiga, mau menerima kekurangan teman, sehingga akan menciptakan hidup menjadi rukun sesuai dengan bunyi sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Dan tiba di pembelajaran yang ke-6, muatan bahasa Indonesia, menyebutkan makna kalimat ajakan dalam lagu. Kamu sudah mengetahui contoh kalimat ajakan dalam teks cerita atau lagu. Ajakan pada lagu biasanya mengajak untuk berbuat baik. Ayo nyanyikan lagi. Menanam jagung bersama teman sekelasmu. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Apakah ajakan pada lagu menanam jagung adalah ajakan yang baik? Iya, karena mengajak untuk menciptakan lingkungan menjadi hijau dan membantu penghasilan para masyarakat. Ajakannya pun dengan sopan. Ayo kawan, kita bersama. Jadi bersama-sama ya, menciptakan persatuan di antara masyarakat. Masih di pembelajaran 6, muatan BBKN. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Bunyinya sila keempat adalah permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu ya. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun jika pendapatnya belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Seperti itu, karena semua orang punya hak untuk berpendapat. Ayo kita main sepak bola. Oh enggak, ayo kita main basket. Misalnya seperti itu teman-teman. Kemudian menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil karena sesuai dengan bunyinya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi adil ya, dikasih satu-satu itu digambar. Kemudian di muatan matematika, mengurutkan bilangan. Kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Jadi ini dia bilangannya 434, ratusannya 4, puluhannya 3, satuannya 4. 461, ratusannya 4, puluhannya 6, satuannya 1. 353, ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 3. Angka terbesar adalah 4, kemudian di puluhannya 6, satuannya 4. Sehingga urutkan angka ratusan yakni 4, 4, 3. Nilai angka ratusan pada bilangan
434 dan 461 sama. Bandingkan angka puluhannya, yakni 3 dan 6. Di sini 3 dan 6. Angka 6 lebih besar dari 3, maka 461 lebih besar dari angka 434. Urutan bilangan mulai dari terbesar adalah 461, kemudian 434, dan 353. Urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah 355, 353, 434, dan 461. Itu adalah urutan dari bilangan-bilangan tadi. Oke, sampai sini aja. Semoga bermanfaat ya semuanya di pembelajaran kelas 2, tema 1, subtema 2 ini. Jangan lupa like and subscribe channel kami di JBS Jago Pelajaran Sekolah. Mohon maaf bila kami punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.